Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kali ini kita ada di perumahan syariah yang ada di Pengasinan, Sawangan, Depok ya. Ini rumahnya ya. Jadi lokasinya ini dekat banget dari Taman Pengasinan ya. Jadi taman ini baru diresmikan dan sudah dibuka untuk umum. Sekarang kita lihat unitnya, karena unitnya ini unik ya, kayak gini. Kelihatannya kotak kecil gitu ya, tapi ini di dalamnya itu punya 3 kamar sama 2 kamar tidur. Oke, yuk kita lihat aja langsung. Oke, kita lihat aja rumahnya langsung. Ya, jadi ini model rumahnya itu lebar mukanya agak lebar ya. Jadi dengan lebar muka 9 meter, ke depannya, ke belakangnya itu 7 meter. Jadi rumah ini carportnya itu ada di samping. Yuk kita lihat carportnya dulu. Ya. Nah, ini carportnya cukup luas ya. Ini bisa buat 1 mobil sama 1 motor, di sampingnya juga masih bisa. Terus di belakangnya itu masih ada tanah lebih. Jadi nggak di fullin semua untuk carport ya. Di sini masih bisa functionable sih, jadi bisa buat apaan aja lah gitu. Nanti buat taruh-taruh barang atau nambah sepeda, expand gitu ya. Terus di sini juga udah ada mesin airnya untuk tempatnya ya, tapi belum dipasang karena ini rumah contoh. Yuk kita langsung masuk ke dalam aja. Sorry, di sini juga ada taman ya. Ini di depannya jadi ada taman, nggak langsung pintu gitu. Tamannya juga cukup luas ya. Terus depan rumahnya ini juga dia pakai ini finishing bata ya, jadi lebih manis lah gitu rumahnya ya. Terus pintunya ini pakai kayu, panel kayu, bisa meranti oven atau panel kayu biasa. Ini kita langsung masuk aja. Jendela juga kusennya ini pakai aluminium ya. Untuk kusennya aluminium, semuanya sudah aluminium. Yuk kita masuk dalam. Jadi ini untuk ruang keluarganya, ruang tamu bisa di lantai 1 ya, cukup luas. Ini bisa buat taruh TV, taruh sofa, dan sementara ini dipakein meja sama kursi-kursi karena sementara buat kantor pemasaran ya. Cukup luas kan. Di bawah ini ada 1 kamar tidur, yuk kita lihat kamarnya. Ya. Jadi di sini ada kamar. Kamarnya juga cukup luas. Ini ukurannya itu kesananya 2,5 meter. Kesininya 2,8 ya. Di sini juga ada 1 jendela yang menghadap ke depan. Jadi kamarnya ini pencahayaannya bagus sama sirkulasi udara juga bagus karena ada jendelanya. Oke, kita langsung aja lihat ke kamar mandi di lantai 1. Oke, jadi ini kamar mandinya ya. Kamar mandinya itu di samping kamar. Terus di sini dia kamar mandinya juga udah ada showernya. Showernya ini dia pakai Paloma. Terus di sini juga udah ada kloset. Ya, klosetnya itu udah kloset duduk. Oke, kita langsung aja ke dapur. Kita lihat. Nah, ini dapurnya ya. Jadi dapurnya ini ada di belakang rumah, terus samping carport. Dan ini juga udah ada jendelanya. Jadi kalau masak itu bisa keluar langsung udaranya ya. Gak bahaya lah buat anak-anak, karena kan asal masakan katanya juga ada yang bahaya juga ya. Tapi enggak sih, bahayanya bikin lapar kayaknya. Oke, yuk kita langsung naik ke atas. Nah, ini udah ada railing tangganya ya. Terus tangganya juga cukup landai, nggak curam ya. Nyaman untuk dinaiki. Cuma minusnya ini aja nih 1. Jadi di sini dia masih pakai cat nih ya. Harusnya di bagian sini bisa ditambahin keramik biar nggak gampang kotor kayak gini. Kalau gini kan membekas tuh jadinya. Oke. Nah, ini kita sampai di lantai keduanya ya. Jadi di lantai keduanya ini pas kita keluar dari tangga itu nggak langsung pintu kamar ya. Jadi di sini masih ada space buat ruang keluarga atau ruang santai. Begitu di sini ada jendelanya ya. Jadi ruang keluarga juga nyaman karena ada sirkulasi udaranya di sini. Dan cukup luas, ini bisa buat sofa, terus TV gitu ya. Bikin home theater kecil bisa lah di sini ya. Muat. Oke, kita langsung aja masuk ke kamar kedua. Ya, kamar kedua ini dia ada jendela juga, ada jendelanya. Nah, ini menghadap ke depan. Jendelanya juga 1 jendela mati, 1 jendela hidup yang bisa dibuka. Ini full dari atas sampai bawah ya, kaca. Jadi pencahayaannya dapat banget sama sirkulasi udara juga dapat. Ini ukurannya kesananya itu 2,5 meter. Karena untuk bangunan lebar mukanya ini 5 meter. Jadi kamar ini dibagi 2, masing-masing 2,5 meter lebarnya. Ke belakangnya itu
panjangnya 2,8 meter. Yuk kita lihat kamar utama. Jadi ini kamar utamanya. Kamar utamanya ini konsepnya standar dari developer itu full kaca. Ya, jadi full kaca mati semua. Jadi yang hidup itu cuma satu, ada di bagian sini. Ya, sampai atas ya. Kaca hidupnya cukup luas, dan ini ukuran kamarnya, lebarnya ini 2,5 meter, ke belakangnya itu 4 meter. Ya. Jadi ini bisa disebut kamar utamanya. Kita langsung ke kamar mandi. Nah, jadi di sini ada kamar mandi ya. Jadi ada kamar mandi, ada ruang kamar kedua, terus sama kamar utama. Jadi totalnya 3 kamar tidur sama 2 kamar mandi. Dan di atas ini nggak lupa ya, masih ada satu space bisa buat ruang keluarga, ruang santai ya. Jadi nggak kecil-kecil juga sih, padahal ini luas bangunan itu cuma 55. Ya, tapi di atas masih punya ruang keluarga. Oke, kita langsung turun aja ke bawah. Oke, jadi itu tadi review rumahnya. Udah dapat 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada carport tersendiri, ada dapur. Itu harganya tuh nggak berapa. Harga normalnya tuh 503 juta. Sedangkan untuk akhir tahun ini ada promo, itu diskon sampai 75 juta untuk pembelian cash keras. Jadi harganya cuma 428 juta. Ayo buruan sikat sebelum kehabisan. Sekarang waktunya kita ngebahas akses lokasi. Cek. Nah, sekarang kita bahas lokasinya nih. Jadi kenapa sih harus beli di perumahan ini ya? Pertama itu kan poin utamanya itu keberkahan, karena kita tanpa riba. Jadi rumah-rumah yang kita review itu insya Allah perumahan yang skemanya itu KPR developer tanpa bank. Jadi insya Allah berkah tanpa riba. Terus lokasinya itu worth it nggak sih buat dibeli? Worth it banget nih, karena perumahan ini itu berjarak 700 meter dari Taman Pengasinan. Jadi taman ini taman yang disahkan oleh Pemda, memang dibuka untuk publik ya, untuk fasilitas umum warga sekitar ya. Jaraknya itu cuma 700 meter, dekat banget. Jalan kaki tuh sambil jogging atau sambil goes tuh bisa banget nih buat keluarga. Jadi rekreasi yang murah meriah dan menyehatkan ya, ini cocok banget. Terus kalau akses transportasi umum, transportasi publik itu ada apa aja sih? Di sini tuh ada stasiun ya. Stasiunnya itu jaraknya sekitar 6,8 kilo atau waktu tempuhnya itu sekitar 22 menit. Ini berdasarkan estimasi Google Maps ya. Jadi untuk realnya ya bisa lebih kurang, bisa lebih cepat ya. Itu estimasi Google Maps aja. Jadi dekat stasiun Citayam. Nah, untuk sekolah di sini ada sekolah Islam yang boarding school ya, namanya Al Wafi. Mungkin udah banyak orang yang tahu ya. Jadi Al Wafi itu kan sekarang ini ada 2 yang di Pengasinannya, ada Al Wafi yang 1 sama Al Wafi 2. Kalau ke Al Wafi 2 ini jaraknya cuma 1,4 km. Deket banget kan. Jadi anaknya tuh jalan aja bisa, sebenarnya goes bawa sepeda itu bisa. Terus sama Al Wafi yang ini nih. Jadi Al Wafi yang pertamanya itu jaraknya itu sekitar 3,3 km atau waktu tempuhnya itu 8 menit. Terus di sini itu deket rumah sakit RSUD Depok, itu cuma berjarak 3,4 km atau sekitar 10 menit dari lokasi. Terus di sini itu deket lagi ke pusat perbelanjaan atau pusat hiburan kayak mall ya, karena kan di Sawangan ini ada mall baru gitu. Jadi kenapa di Sawangan ada mall baru, di pinggiran itu udah banyak ya, ada kayak Burger King, udah Hokben segala macem, karena memang di jalan Sawangan ini yang jalan provinsi ya, Jakarta Bogor, itu rencananya bakal jadi the next Margonda ya. Lebih kurang seperti itulah. Jadi kalau ke Depok Sawangan itu cuma 7,9 km atau sekitar 18 menit ya. Terus deket juga sama Giant Express. Jadi kalau mau belanja bulanan atau harian mingguan ya deket banget lah, ini sekitar 5 km atau 14 menit ya. Atau ke Indogrosir cuma 7,4 km 17 menit. Jadi dia sama kayak Lotte Grosir ya, harganya tuh murah-murah banget di situ. Nah, sekarang nih kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu masalah harga ya. Karena kan kalau rumah setelah lokasi yang dilihat itu kan harga ya, kita nyesuaiin sama isi dompet. Sekarang harganya berapa sih di sini? Nah, karena di sini ada 2 tipe. Jadi tipe pertama itu tipe 1 lantai luas bangunan 30, sama tipe kedua tipe 2 lantai luas bangunan 55 ya. Nah, luas tanahnya itu tipe 1 lantai paling kecil itu 61, paling gedenya 65 ya. Itu luas dengan luas bangunan 30. Sedangkan tipe 2 lantainya itu paling kecil tanah 58. Tapi di unit 1 lantai ini sebenarnya juga bisa custom ya, jadi 2 lantai. Cuma karena memang ini untuk settingan standarnya developer itu yang 2 lantai itu sisa 1 unit ya. Jadi harga yang 2 lantai itu cashnya itu 503 juta.
Cuma karena ini promo akhir tahun ya, jadinya diskon 75 juta tuh, bayangin aja. Jadi harganya tuh cash berubah jadi 428 tuh. Tadi kan udah lihat review rumahnya, dapat 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, carportnya terpisah di sampingnya. Enak banget pokoknya. Terus kalau tipe 1 lantainya ini harga cashnya itu 373 juta. Nah, untuk akhir tahun ini tipe 1 lantai dapat diskon 25 juta untuk pembelian cash ya. Jadi sekitar 349 jutaan lah, 300 ini maaf matematika saya jelek kayaknya dulu ini. 348 jutaan lah gitu cashnya ya kalau untuk tipe 1 lantai ya. Terus di sini itu bisa dicicil kan. Jadi umumnya skema properti syariah atau KPR developer itu kan DP 30% ya. Tapi kalau di sini tuh DP-nya dibagi 3 nih, ada 3 tahapan. Ya, ada DP yang pertama nih ya, kita bahas yang 1 lantai. Itu ada DP tertinggi, terendah, sama menengah. Jadi DP tertingginya ini 150 juta. Kalau mau 1 lantai itu cicilannya untuk 7 tahun 4,6 jutaan. Terus kalau DP menengah 120 juta itu cicilannya itu 6,1 juta. Terus kalau DP yang terendah 90 juta, DP-nya yang terendah itu cicilannya 6,6 juta. 5,3 juta selama 7 tahun. Ya, jadi di sini ada beda pilihan DP. Cuma di sini juga mempengaruhi sama jadwal serah terimanya atau lama indennya nih. Kalau DP tertinggi, DP 150 juta tadi, indennya itu 12 bulan. Tapi kalau DP menengah, DP yang 120 juta, indennya 18 bulan. Kalau pakai DP yang terendah, yang paling kecil, DP 90 juta, itu indennya 24 bulan atau 2 tahun. Jadi 24 bulan setelah DP ini lunas ya. Jadi nggak mesti DP 30% dari harga rumah ya. Jadi di sini 90 juta pun masih bisa ya, dengan cicilan 5,3 selama 7 tahun untuk tipe 1 lantainya. Terus kalau tipe 2 lantainya nih, DP tertinggi itu 250 juta, cicilannya itu selama 7 tahun 5,5 juta. Nah, serah terimanya itu 9 bulan ya. Terus kalau DP yang menengah itu DP 200 juta, itu cicilannya itu 6,1 ya, 6,1 juta selama 7 tahun. Itu jadwal serah terimanya 15 bulan setelah DP lunas. Terus DP yang terendahnya itu 150 juta dengan cicilan 6,7 juta per bulan. Itu jadwal serah terimanya 18 bulan, itu untuk yang 2 lantai ya. Jadi nah ini Bapak Ibu atau para pencari rumah skema KPR developer, jadi rumah ini nih cocok banget untuk dijadikan pertimbangan ya. Boleh disurvei dulu aja lokasinya. Nanti untuk masalah nego-nego harga ya insya Allah nggak bisa bantu begitu. Oke, jadi itu tahap terakhir kita yang paling penting. Masalah harga kita udah sampein ya, dari awal udah ngebahas review rumahnya, terus lokasinya, harganya. Nah, tinggal Bapak Ibu sama sahabat semua pencari skema KPR developer, kalau mau survei bisa hubungin Angga ya. Jadi bisa hubungin Angga dengan kontak nomor yang ada di deskripsi. Terus kalau misalkan mau diinfokan perumahan yang lainnya juga bisa gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi umumnya patokannya aja untuk skema KPR developer itu biasanya DP 30% ya. Dengan jangka waktu tenor cicilan itu paling lama 10 tahun. Kayak di sini tadi maksimal itu 7 tahun. Oke. Terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.